Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menanggapi beberapa komentar dan tanggapan yang disampaikan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab menamakan diri sebagai tokoh mewakili organisasi dan juga wilayah adat terkait dengan kasus gratifikasi 1 miliar rupiah yang dijatuhkan kepada Bapak Lukas NMB sebagai Gubernur Papua dan tokoh Papua. Terkait dengan kasus ini, sesungguhnya sebelum menetapkan seseorang sebagai status praduga atau tersangka, itu harus diproses sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Namun yang terjadi pada tokoh Papua yang juga adalah Gubernur Papua Lukas NMB itu tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Penuh rekayasa, negara melakukan diskriminasi, intimidasi, politisasi, dan pembunuhan karakter terhadap Bapak Lukas NMB, juga adalah tokoh Papua. Maka dengan demikian, pada kesempatan ini pula, saya mewakili sebagian besar wilayah adat Mepago bahwa kasus yang dijatuhkan kepada Bapak Lukas NMB dan ditetapkan sebagai tersangka, dimohon agar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi segera dicabut tanpa syarat. Yang kedua, pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD, PPATK, Moeldoko adalah pernyataan yang tidak bersifat negarawan. Karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu telah sukses menyakiti hati seluruh rakyat Papua. Ini yang pertama. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh orang asli Papua yang menamakan diri sebagai tokoh dan mewakili organisasi. Itu saya pastikan bahwa ini pernyataan yang sangat menyesatkan dan melukai hati rakyat Papua. Karena apa? 4 tahun belakangan ini, kondisi kesehatan Bapak Lukas NMB memang tidak sehat. Beliau sakit cukup lama. Tapi karena dengan pengertahan daripada Tuhan Sang Pencipta alam Papua, roh-roh daripada leluhur bangsa Papua, karena kebaikan dan kebijakan yang beliau selalu lakukan terhadap orang asli Papua, maka kebaikan itu pula senantiasa menyertai beliau. Dan puji Tuhan, beliau dalam keadaan yang sakit sampai saat ini beliau ada. Dan saya percaya bahwa roh-roh orang meninggal alam Papua, roh kaum yang sedang dijajah oleh negara kolonial, senantiasa kami mendoakan beliau semoga Bapak Lukas NMB bisa pulih dari sakit ini. Untuk itu, hentikan segala diskriminasi, hentikan segala nepotisasi, kriminalisasi, politisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, khususnya kepada orang asli Papua, bahkan juga kepada negara. Poin yang ketiga terkait dengan kasus ini, saya atas nama pribadi dan sebagian masyarakat wilayah adat Mepago ingin mau sampaikan bahwa negara hentikan membangun opini, narasi, dan asumsi-asumsi yang menyesatkan bagi orang Papua.
kami rakyat Papua tidak sama seperti rakyat Papua yang pernah bapak-bapak kenal 30-40 tahun yang silam. Pada kesempatan ini, kami rakyat Papua sangat sadar bahwa para pejabat, para tokoh Papua yang punya pengaruh, yang punya karisma untuk memimpin daerahnya, negara memberikan stigma, negara memberikan asumsi-asumsi yang tidak produktif, tidak bermoral, tidak manusiawi. Negara memberikan asumsi-asumsi, narasi, dan statement yang menyesatkan, yang tidak berjiwa negarawan, terutama kepada Bapak Mahfud MD, yang selalu memberikan narasi-narasi yang menyesatkan bagi orang Papua. Ingat, hari ini negara sedang berpikir, negara sedang membangun sebuah skenario secara sistematis, terstruktur, dan masif, bagaimana supaya orang Papua itu bisa percaya seketika memberikan alasan-alasan yang bagi kami tidak wajar. Kami hari ini sudah tahu kebusukan negara terhadap para tokoh Papua. Tidak ada alasan lain yang bisa meyakinkan kepada orang asli Papua jika para pemimpin-pemimpin berpengaruh di Provinsi Papua itu melabelkan mereka, menetapkan mereka dengan status koruptor. Contoh kecil saja hari ini, Lukas NMB menetapkan status beliau sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi 1 miliar rupiah. Ingat, keutuhan bangsa Melanesia tidak akan mudah untuk memecah belah dengan status yang ditetapkan ini. Kami sudah sadar, kami mengerti, kami tahu sistem yang sedang dibangun oleh negara ini. Para pejabat Papua hari ini harus sadar, para pemimpin siapapun dia, Anda sudah ada di dalam sebuah akuarium yang sedang diawasi, dikontrol secara sistematis, terstruktur, dan masif. Hari ini Anda bisa memberikan memberikan narasi, memberikan argumen, memberikan komentar yang mendiskreditkan pemimpin-pemimpin berpengaruh sebelumnya. Hukum tabur tuai, hukum karma sedang menunggu dan menunggumu, saudara. Sekalipun hari ini Anda pro kepada Indonesia, kepada penegakan hukum, lebih khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, ingat, ketika besok Anda menjadi pemimpin, ketika Anda menjalankan amanah negara dan kebijakan-kebijakan yang Anda lakukan itu pro kepada rakyat, Anda juga akan dikontrol. Negara akan memberikan sebuah stigma. Negara akan berasumsi bahwa Anda akan kerjasama dengan TPN OPM. Anda memberikan label dari negara bahwa Anda adalah teroris. Contoh kecil, contoh yang bisa kita hari ini rasakan adalah para pemimpin yang berpengaruh. Yaitu Ricky Hampagawa. Ketika beliau melakukan peraturan daerah terkait dengan anti miras, karena anti miras adalah jalan satu-satunya memusnahkan orang asli Papua, maka beliau melakukan sebuah tindakan nyata terhadap rakyatnya, terhadap para penjual, dan beliau sukses melakukan penutupan penjualan miras di kabupatennya. Beliau dikontrol dan tiba-tiba waktu yang tidak terlalu lama beliau ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebuah kebusukan yang dibangun oleh negara. Yang berikut, Bupati Mimika, Heltinus Homalen. Ketika beliau memberikan dana bantuan yang besar kepada gereja, negara melakukan sebuah tindakan yang tidak adil, tidak bermartabat, tidak manusiawi. Heltinus Homalen juga merupakan tokoh yang sangat berpengaruh. Namun yang terjadi, beliau dikontrol oleh negara dan hari ini juga ada di tahanan.
Kemudian yang berikut, jasa-jasa baik yang dilakukan oleh Bapak Barnabas Swebu. Beliau pernah jadi duta besar. Beliau adalah tokoh bagi bangsa Papua. Beliau sukses mewujudkan visi dan misi negara. Tapi apa yang terjadi? Setitik nila rusak susu sebelanga. Negara hari ini mereka menjalankan itu. Seberapa kebaikan Anda pun, ketika Anda orang asli Papua dan ketika Anda melakukan kebaikan, hanya satu kebaikan terhadap rakyat Papua, maka Anda akan diberikan label stigma bahwa Anda adalah OPM, Anda adalah teroris bagi bangsa Papua. Ini berbahaya. Maka dengan demikian, saya mewakili sebagian rakyat Papua wilayah adat Mepago memohon agar segera mencabut status yang ditetapkan terhadap Bapak Lukas NMB. Jika melakukan proses hukum selanjutnya, diproses secara adat Papua. Contoh kecil juga, negara sedang melakukan diskriminasi dan pembunuhan karakter terhadap pemimpin Papua. Lukas NMB sakit. Semua orang sudah tahu, memaksakan Lukas NMB untuk harus melakukan pengobatan, berobat di Jakarta. Ingat, beberapa tokoh Papua ketika mereka melakukan pengobatan di Jakarta, pulang hanya mayatnya yang pulang. Orang tidak bernyawa. Ini kebusukan negara yang hari ini sedang dijalankan. Bapak Lukas NMB, sebelum beliau jadi bupati, beliau orang kaya. Beliau pengusaha muda sukses. Jangankan beliau, orang Papua itu kaya di atas alamnya sendiri. Negara jangan pernah bertanya terhadap kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat. Kami bukan orang miskin. Jika Anda bertanya, para pejabat yang ada di para pejabat pendatang yang ada di Papua, dan kemudian mereka bangun rumah mewah di kampung halamannya mereka di sana. Mobil mewah yang ada di kampung halaman mereka di sana. Mereka menghabiskan sumber daya alam yang ada di Papua, bawa keluar dan bikin istana di tanahnya sendiri. Ini berbahaya. Orang Papua hentikan segala diskriminalisasi, segala penjajahan di atas anak negeri sendiri. Ini berbahaya. Lukas bukan penjajah di atas anak negeri sendiri. Kami orang Papua, entah gunung atau pantai, pulau, kami punya adat, kami punya kekayaan alam. Apalagi yang bersangkutan adalah pernah menjadi pejabat. Pernah menjabat sebagai bupati. Pernah menjabat sebagai gubernur. Negara jangan pernah bandingkan Papua dengan daerah lain. Negara jangan pernah samakan dengan itu. Papua kaya akan alam. Sumber daya alamnya sangat kaya. Maka dengan demikian, segala proses yang sedang dilakukan oleh negara secara terstruktur, sistematis, dan masif, difasilitasi dengan militer, polisi, TNI, Polri, segera dihentikan. Orang Papua harus catat, segala tawaran yang dilakukan oleh negara terhadap orang Papua tidak akan pernah merasakan yang namanya sejahtera. Tidak akan pernah merasakan kesejahteraan. Tidak akan pernah terjadi kesejahteraan di tanah Papua. Negara mau melakukan perubahan besar di tanah Papua, sejauh kebusukan hati para petinggi negara itu ada, Papua tidak akan pernah aman. Tawaran untuk melakukan infrastruktur besar-besaran di sini, di Papua, tidak akan pernah masyarakat terima. Karena apa? Di sini jalan trans saja tidak ada orang asli Papua, masyarakat asli Papua menikmati. Kita hanya bisa pakai mobil bagi orang pendatang, dari orang pendatang. Maka dengan demikian, negara hentikan segala tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap para pemimpin Papua. Hentikan narasi dan opini yang mengadu domba rakyat Papua. Karena kami sangat yakin bahwa negara tidak pernah berpikir bagaimana orang Papua sejahtera, tapi negara sedang melakukan dan sedang berpikir bagaimana menghabiskan orang Papua dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengadu domba. Kemudian orang Papua harus sadar bahwa ke depan kita akan mengalami krisis seorang pemimpin
yang bisa hadir sebagai bapak bagi suku bangsa Melanesia ini. Pernyataan saya ini disampaikan agar kepada sahabat-sahabatku yang hanya mencari nama, membawa diri mencari nama melalui media sosial itu hentikan. Jika Anda punya lahan, jika Anda punya dusun, pergi kerja di sana. Kita tidak akan pernah hidup bertahan ketika kita menjual tanah kita, dusun kita. Tungku hati kita tetap hangat. Asap harus naik. Baik dari pantai, pulau, gunung, kita harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, ingat, suku aborigin, sejarah semua kita sudah tahu. Jangan kita juga mengalami hal yang sama seperti suku-suku lain di negara lain. Negara, kebusukan negara, kita semua sudah sadar hari ini. Untuk itu, saya berharap kami dari wilayah adat Mepago mendukung kepada Bapak Lukas NMB untuk segera hentikan diskriminalisasi, intimidasi, politisasi, dan pembunuhan karakter terhadap tokoh kami, terhadap pemimpin kami yang punya karisma. Pemimpin kami yang sudah sukses mengatukan, beliau hadir sebagai bapak bagi orang Papua. Beliau merangkul semua suku yang ada di Papua, dari 7 wilayah adat. Beliau tidak pernah memandang kau dari gunung, dari pantai, dari pulau, dari lembah, dan sebagainya. Beliau adalah tokoh Papua. Beliau sukses memimpin Papua, kurang lebih dalam 2 periode ini. Untuk itu, dengan hormat, kami mohon segera hentikan proses-proses hukum yang sedang dijalankan oleh negara. Mahfud MD dan PPHTK, hentikan. Anda sudah bersalah. Kami tahu kebusukan Anda. Dunia internasional sedang melihat itu. Kita tunjukkan negara yang berwibawa. Jangan tunjukkan negara yang penuh dengan pelanggaran HAM. Negara sudah mulai kacau seperti begini. Berbahaya bagi Indonesia ke depan. Apa salahnya jika Papua terlepas dari negara kesatuan Indonesia dan jadikan negara sahabat yang baik? Ingat, kita orang Papua dengan orang di luar Papua, pola makan saja sudah beda jauh. Kenapa Anda harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap pemimpin Papua dan terhadap rakyat Papua? Segera hentikan. Planet bumi semakin hari semakin menyempit. Pernyataan-pernyataan para tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang lain juga tidak saya sebutkan pada kesempatan ini, sangat melukai hati kami. Karena tanah Papua ini adalah tanah milik bangsa Melanesia. Tanah yang dikasih oleh Tuhan Sang Pencipta negeri ini. Mungkin demikian pernyataan saya ini disampaikan agar menjadi perhatian kita bersama, perenungan kita bersama untuk sahabat-sahabatku yang senantiasa terbawa arus oleh pola pikir kolonial Indonesia. Berbahaya. Sekali lagi, jangan pernah jual dusunmu, jangan pernah jual lahanmu, jangan pernah jual tanahmu. Karena tanah Papua adalah tanah yang senantiasa memberikan air susu dan madu. Tanah yang senantiasa memberikan nafas kehidupan orang asli Papua. Demikian, salam kebebasan. Chef Lukas NMB. Shalom.